Presiden Joko Widodo memaparkan ekonomi Indonesia terus tumbuh di tengah berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini. Bahkan Managing Director IMF Kristalina Georgieva menurut Jokowi menyampaikan Indonesia jadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Presiden Jokowi yang berbicara dalam penutupan KTT B20 di Nusa Dua dikutip dari kantor berita Antara mengutarakan masa presidensi Indonesia tahun ini dijalankan dalam situasi yang sulit dengan adanya pandemi, krisis pangan dan energi bahkan krisis keuangan. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,54% dan di kuartal 3 tumbuh lebih kuat di 5,72%. Selain itu, Indonesia juga disebutnya bisa mengelola inflasi yang sempat naik 5,9% pada September 2022 karena dipicu kenaikan harga BBM, kemudian turun menjadi 5,7% pada Oktober 2022. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ke depan, Presiden Jokowi memaparkan 3 strategi yang harus dilakukan yaitu hilirisasi industri, pengembangan ekonomi hijau, dan digitalisasi. Hilirisasi industri dimaksudkan untuk memberi nilai tambah bagi komoditas mentah Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri, sementara ekonomi hijau bertujuan untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki Indonesia di bidang energi baru terbarukan. Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dengan membawa investasi dan teknologi mereka, karena uangnya tidak sedikit untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. Sementara itu, melalui digitalisasi Indonesia bertujuan mengembangkan sektor UMKM. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 19 juta UMKM di Indonesia telah masuk ke platform digital. Jumlah ini ditargetkan bertambah mencapai 30 juta UMKM digital pada 2024. Presiden Jokowi berpesan, usaha besar mau membesarkan yang mikro agar mereka tidak tertinggal. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa terkecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. B20 adalah forum dialog resmi G20 yang mewakili komunitas bisnis global. Di bawah presidensi Indonesia tahun ini, B20 menghasilkan 25 rekomendasi kebijakan dan 68 aksi kebijakan yang akan diteruskan ke pemerintah. Setelah merampungkan kepemimpinan di B20 tahun ini, Indonesia meneruskan presidensi B20 ke India. Bali Post melaporkan.